Alhamdulillah sekarang kita lepas dari ngarit. Oke. Terus dari hasil penjualan susu, satu bulan Susunya dapat berapa Kurang pemasukannya? lebihnya 6 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman. Kali ini kita berkunjung di sebuah peternakan. Dan ini tidak seperti biasanya yang saya review, teman-teman. Jadi untuk teman-teman supaya tahu seperti apa sih peternakan ini dan gimana hasilnya, polanya seperti apa, ikutin videonya sampai selesai, jangan di skip. Langsung saja kita akan menjumpai owner dari peternakan ini. Selamat siang, Mas. Siang, Pak. Ini kedatangan saya ke sini dalam rangka menimba ilmu, Mas. Jadi saya ini mohon izin mengganggu waktunya. Monggo. Perkenalkan, nama saya Sinin, beralamat di Braja Sakti 5, Wajepara, Lampung Timur, Lampung. Mas Sinin. Iya, Pak. Tak lihat kambingnya kok warnanya putih-putih. Ini sebenarnya kambing apa ini, Mas? Kambing Sapera, Pak. Sapera. Ya, produksi susu. Produksi susu. Oh, jadi kalau Sapera ini memang orientasinya soal produksi susu, Mas? Iya, Pak. Kita pemerahan. Oh, kambing perah ya namanya ya? Iya. Iya, ya. Ini teman-teman kambing Sapera. Mas, kalau usia peternakan ini sudah berapa lama, Mas? Saya jatuh bangun sih, Pak. Kurang lebihnya kalau fokus di peternakan Sapera 3 tahunan, jalan 3 tahun. 3 tahun? Iya. Ini langsung Sapera seperti ini atau gimana merintisnya, Mas? Enggak, Pak. Dulu berangkat dari kambing PE. Kambing PE terus beralih ke kambing Rambon. Di Rambon itu kita baru nyetakan peranakan Sapera ini. Oh, pertama PE? Ya, PE kurang secara hitung-hitungan usaha kurang menjanjikan menurut saya di peternakan saya. Saya beralih ke Rambon mengarah ke perah. Nyetak sendiri. Oh, jadi PE ditekuni menurut Mas Sinin ini nggak cocok atau penghasilannya kurang bisa mendukung. Iya. Akhirnya jatuh di pilihannya jatuh di Rambon dulu. Ya, Rambon baru mengarah ke perah. Oh, gitu. Ya. Prosesnya cukup panjang berarti ya. Lumayan, Pak. Terus perbedaan ini, Mas, antara PE, Rambon, dan Sapera ini. Kalau dari segi perawatan gimana? Perbedaannya ada di apanya kira-kira? Kalau perawatan, kalau menurut saya yang saya alami, enakan di Sapera, Pak. Daripada di PE. PE kan ya perawatannya agak rumit sih, Pak. Apalagi kita kalau mainnya main ke arah kontes. Itu lumayan menguras waktu. Ya. Kalau di Sapera ya kita cuma kasih makan, pembersihan kandang, pemerahan, udah habis itu kita penjualan susu. Terus ini, Mas, tadi kan disampaikan dari PE pindah ke Rambon mengarah ke Sapera, itu maksudnya gimana, Mas? Secara rincinya, Mas? Jadi kita Saperanya bikin sendiri, Pak. Dari Rambon itu? Iya. Kita beli indukan Rambon, kita beli pejantan Sanen, kita cetak sendiri. Kita cetak sendiri, nyetak F1-an. Nah, habis itu nanti peranakan Rambonnya itu yang jadi Sapera F1, baru kita proses arah ke perah. Prosesnya panjang, tapi menghemat modal. Oh, gitu. Iya. Oh, artinya Mas ya, kalau mau merintis dengan budget terbatas bisa mengikuti cara Mas Sinin tadi ya? Bisa, tapi kita kalahnya di pejantan. Pejantannya gimana? harganya agak lumayan sih, Pak ya. Kalau Sanen, Sapera juga bisa, tapi ya kepuasan peternak itu kan masing-masing. Kita masih, Pak, ibaratnya kita menjaga genetik. Kalau bisa tuh F1, F2, F3-nya kita perhitungkan di situnya. Ya. Kalau kualitas yang dari Rambon itu tadi menjadi F1 dan yang seperti ini kira-kira gimana ini? Ya, kalau kualitas kita juga kan kalau indukan dari Rambonnya milih, Pak ya. Dari susunya itu kita pilih yang sebagus mungkin. Sebanyak mungkin produksinya. Jadi nanti peranakannya insya Allah lebih banyak daripada indukan Rambonnya. Oh, gitu. Iya. Kalau hasil susunya dari Rambon terus F1 itu tadi dari Rambon terus kalau yang ini masih dari peranaan Rambon atau bukan nih?
di peranakan Ambon F1-an. Oh, ini masih F1-an? Iya. Oh, kalau kualitas susunya gimana kalau sama yang murni itu? Kalau kualitas susunya insya Allah lebih bagus di Sapera. Kualitas sama produksinya lebih tinggi di Sapera. Dan jangkanya lebih panjang kalau Sapera, Pak. Oh ya. Terus ini Mas, untuk meningkatkan atau menjaga supaya produksi air susu itu bisa stabil, ini apa-apa saja Mas sebagai faktor penunjangnya Mas? Faktor penunjang pertama pakan nih Pak ya. Pakan kita kalau di peternakan saya pakainya konsentrat. Konsentratnya yang di PK sekitaran 18 sampai 20. Minim di 18 lah mentok itu. Sama silase daun singkong. Udah itu aja Pak. Kalau praktek pemberian pakannya itu dicampur apa masing-masing? Masing-masing. Oh, jadi silase aja, konsentrat aja gitu. Konsentrat kan kalau begitu ngasih nggak langsung habis Pak. Kita kasih konsentrat, sebelahnya daun singkong, nanti daun singkongnya habis dulu. Habis itu nanti konsentratnya lama-kelamaan habis sendiri. Oh gitu. Yang penting air minum selalu di sampingnya. Mas, kalau untuk takaran Mas, kira-kira kambing seperti ini sebenarnya kemampuan normalnya itu menyerap makanan itu kalau ditimbang berapa kilo Mas? Kalau yang saya praktekin Pak ya, per ekornya ini sekali makan kurang lebihnya 4 on. Sekali makan? Iya, ada yang 4 on, ada yang 3 on cumaan. Pokoknya per harinya tuh nggak nyampe sekilo lah. Per harinya? Iya. Ini kalau pemberian makannya 1 hari 1 malam berapa kali? 2 kali, pagi sore. Pagi sore itu aja? Iya. Terus siangnya? Siangnya enggak Pak, free. Jadi siangnya ini enggak dikasih makan? Enggak. Yang penting pagi dan sore itu memenuhi persyaratan seperti yang Mas Inin sampaikan itu kurang lebih 8 on itu tadi? Iya Pak. Oh. Globalnya perharinya segitu sama silasenya. Silase juga enggak begitu banyak kok. Lah terus Mas, kalau umpama peternak ini jor-joran pakan mungkin dengan harapan kambing supaya lebih bagus atau produksi susunya makin melimpah, pakannya dilebihkan itu kira-kira gimana Mas? Kalau menurut saya, kalau yang saya udah pernah praktekin dulu, makan banyak tetap aja habis, tapi kan kebuang nanti tetepan. Dia yang kebutuhan yang diserapnya berapa persen ya cuma itu yang keserap ke tubuh. Ya. Lainnya ya jadi kohe. Oh, jadi kohe? Iya Pak. Jadi kalau dipakan terlalu banyak itu artinya produksi kohe ya Mas? Iya. Ya, kemudian Mas untuk pemasarannya itu gimana ini soal susu Sapera? Ya, ini susu iya, Sapera namanya. Susu Sapera. Susu kambing aja lah ya biar enak. Susu kambing ya. Alhamdulillah sih Pak, untuk lingkungan aja alhamdulillah habis setiap harinya. Kita kan produksinya kurang lebihnya per harinya kita bikin stabil 8 liter. 1 harinya? Per harinya. Kambing 6 ekor kan kita pokoknya kita stabilin 6 ekor tuh harus diperah per harinya dapat 8 liter. Buat lingkungan alhamdulillah habis. Oh, jadi kalau untuk pemasaran ini nggak ada kendala ya? Untuk sementara belum. Oke. Kalau merintisnya dulu gimana cara ngenalinya? Wah, merintisnya panjang Pak. Kita berangkat dari dulu kan ternak PE itu. Kita diarahin sama salah satu teman kita yang di kampung namanya Mas Tekno itu untuk apa namanya untuk jualan susu. Kita kulaan lah Pak ya, bahasa Jawanya kulaan itu kita diantarin 25 liter tuh 1 bulan aja kadang nggak habis. Ngerintisnya dari situ. Awal-awalnya. Iya, ngenalin ke masyarakat dulunya itu. Lama-kelamaan permintaan alhamdulillah banyak. Kok kayaknya lebih menjanjikan, langsung kita banting setir ke perah ini Pak. Oh gitu. PE-nya kita habisin. Kalau merintis pengenalan susu sampai sekarang yang sudah normal ini butuh waktu berapa lama ini? Kurang lebihnya 3 tahunan Pak. 3 tahun atau 2 tahun lah kurang lebihnya. Lama juga ya? Lumayan. Ini kalau jumlah total berapa ini populasinya nih? Kalau populasi di kandang ini kurang lebihnya 30-an ekor Pak. Tapi yang masih produksi stabil tuh 12 kalau nggak 13 ekor, lainnya cempe-cempe Pak. Oh, peranakan. Iya, peranakannya kita sisihin yang betina. Ya. Terus Mas, kalau dibilang rupiah Mas, 1 hari 1 indukan itu habis berapa ribu Mas ini pakannya? Kurang lebih kalau per ekornya saya
terlalu ngitung Pak ya. Kita global itu 30 ekor itu per harinya kurang lebihnya 100.000. Soalnya per bulan itu kalau kita hitung 3 jutaan. 3 juta kos Iya. pakannya. Iya. Terus dari hasil penjualan susu satu bulan dapat berapa pemasukannya? Kurang lebihnya 6 juta. 6 juta. Potong pakan 3 juta. masih punya tabungan 3 juta. Oh, keren juga ya. Buat menghidupin rumah. Ini kalau praktek cari pakan ini susah nggak kalau untuk yang dibikin silase itu? Enggak sih Pak, alhamdulillah kita pakan udah nggak ngarit. Kita udah ada yang nganterin semuanya. Oh beli? Iya. Oh berarti Mas ini mohon maaf ini bisa dibilang peternak modern lah ya. Enggak, istilahnya nggak tradisional banget seperti zaman mbah-mbah kita dulu. Ya alhamdulillah Pak, belajar dari situ sih Pak. Belajar dulu kan ngarit juga. Kita siasatin. Alhamdulillah sekarang kita lepas dari ngarit. Oh gitu. Ya Mas sembari jalan lihat sebelah sana. Pak. Nah kemudian untuk pakan daun singkong itu Mas, kalaupun diberikan secara basah kira-kira gimana Mas? Nggak usah disilase, dicoper aja. Nggak apa-apa sih Pak, tapi kan kita cari yang lebih praktis. Lebih praktis, lebih ringan. Jadi kita ngerjainnya kan kalau kita silase tuh turunin satu mobil. Kita chopper, kita simpen di blong. Kan udah selesai Pak. Kita paling capeknya sehari 2 hari. Nanti 2 bulan ke depan kan udah santai kita. Iya. Tinggal fokus ke perawatan sama penjualan susu. Iya, sambil santai di kandang minum susu ya Mas ya? Iya Pak. Nah seperti ini guys produksinya. Mas ini kalau dijual, misalkan pemirsa pengen tahu satu botolnya dari sini berapa Mas? Satu botolnya 10.000. 10.000. Isi 250 mili ini Pak. 250 mili. Iya. Cukup 10.000 di sini tapi ya? Iya di sini. Bisa nganter nggak tuh? Misalkan dari Pulau Jawa minta dikirim 10 botol atau 20 botol itu gimana? Kalau nganter itu nanti ongkir ditanggung pembeli. Ada ongkirnya. Iya. Kalau sekitaran Lampung Timur yang penting belinya sesuai dengan jarak tempuh ya kita antar Pak. Gratis. Gratis. Kita biasanya kan nganter juga kan ke Metro, ke Pekalongan itu kan 50 liter. Ya kita free tanpa ongkir. 50 liter sudah dalam bentuk kemasan seperti ini apa gimana kalau enggak, yang literan Pak. Oh gitu. Kita kan juga kemasan literan yang model diplastikin itu loh. Ya. Berarti melayan pemesanan dong. Iya. Tolong sampaikan nomor teleponnya Mas. Jadi siapa tahu pemirsa Wayangon ada yang berminat mungkin atau menjalin bisnis kan bisa. Siap. Silakan sebutkan nomornya Mas. Nomor telepon saya WA 0821 7518 4919. Melayani pemesanan susu kambing. Iya. Tapi yang jelas kalau di sini kambingnya disampaikan aja ini sapera Mas ya. Iya, kambing apa adanya sapera. Terus ini lihat pakannya ada Mas. Pakannya ada nih Pak. Pakan, ini guys pakannya seperti ini. Oh sentrat seperti ini ya. Konsentratnya kita bikin sendiri. Tapi kalau bahan nggak usah diomongin Mas ya. Iya. Ini kita tanya Rahasia PK-nya dapur. berapa tadi Mas? PK-nya kurang lebihnya di 18 sampai 20. 18 sampai 20. Kalau suruh pastinya berapa kita nggak berani. Ini kalau yang ini kalau misalkan ada yang minta beli bisa? Bisa. Siap Biasanya kirim kita atau stok gimana? Pak. Kita stok di rumah sih. Kalau ngirim ya sesuai dengan. Oh ada ongkos kirimnya juga. Nih teman-teman kalau yang butuh konsentrat ini PK-nya 18 sampai 20% dan ini jaminan cocok untuk segala jenis kambing. Ini bisa pesen di sini. Kalau nomor telepon sudah disebutkan, desanya apa tadi Mas? Desanya? Desanya Braja Sakti Wajepara. Braja Sakti 5 katanya. Iya. Braja Sakti 5 Wajepara, ownernya bernama Mas Inin. Kalau nama farmnya apa Mas? AZ Farm. AZ Farm, apa tuh artinya tuh? Anak itu Pak. Oh, nama anak. Ya. Jadi seperti itu, guys. Mas, kerjaan lainnya apa, Mas? Apa khusus ternak kambing ini apa ada yang lain, Mas? Nggak ada, Pak. Kita 100% di kambing. Mas ini bujang apa sudah Oh, tadi sudah sampaikan punya anak ya? Iya. Terus ini yang saya tanyakan, Mas. Dengan penghasilan 6 juta, kos pakannya 3 juta. Sebagai seorang ayah, seorang suami, ini apa cukup penghasilan seperti itu untuk harian sebagai seorang yang sudah berkeluarga, Mas? Alhamdulillah tercukup sih, Pak. Cukup, kadang ya? kan kita juga jual peranakannya kan. Peranakannya kita kan di situ itu kan per bulannya. Jadi kita juga sambil jualan peranakannya ini.
Kalau peranakan-peranakannya kita jual bisa untuk menopang biaya hidup juga. Oh, jadi anu ya, tadi kalau yang 6 juta itu cuma dari susunya aja Iya, ya. belum Ini dari- tadi kita belum ngitung Mas ya. Iya. Oh, berarti ya kalau di global ya lebih Mas ya, 6 juta ya. Alhamdulillah. Oh. Ini anu Mas, kalau misalkan pemirsa Wayangon minat dengan peranakan-peranakan ini juga bisa dilayani Mas. Bisa Pak, Oh. bisa kita layanin. Oh, ini kalau misalkan bisa ngirim sampai menjangkau kemana aja? Ya kalau pengiriman tuh se Sumatera bisa sih Pak. Se-Sumatera ya. Kalau Pulau Jawa gimana? Pulau Jawa bisa. Bisa ya. Bisa. Tapi ya itu tadi ongkos kirimnya jauh Nah. dekat beda ya. Ongkos kirimnya biasanya ditanggung pembeli. Pembeli, Sekarang ya. kan apa namanya ya? Ekspedisi kambing kan banyak. Dititipin itu biasanya. Ya. Seperti itu, guys. Nah, Mas, ini kalau supaya bisa ditiru mungkin di peternakan lain walaupun mungkin bukan kambing perah. Praktek pemberian minum, Mas. Pemberian minum. Ah. Kalau minum ini selalu standby sih Pak di sampingnya kita. Oh, ini wadah minum Iya, ini. minumnya itu. Oh, berarti standby ya. Ya, soalnya kan konsentranya keringan Pak. Oh, Kasihan dia. lebih cepat tahu. Heeh. Perawatan kesehatan kambing meliputi apa aja, Mas, kalau seperti ini, Mas? Perawatannya kita cuma pembersihan aja sih Pak. Pagi sore itu kandang disapu. Oh, kandangnya bersih seperti ini. Bersih. Mungkin kalau nanti ada kambing yang cacingan biasanya kan, tapi jarang sih Pak kalau kita mainnya di silase sama konsentrat, jarang banget kambing yang Jarang cacingan ya. Ini dari kecil sampai sekarang nggak ada yang namanya cacingan. Kita kan nggak pakai hijauan. Oh, berarti kalau memang hijauan itu lebih rentan terserang cacing. Iya, biasanya kayak gitu. Kalau istilah mandi gimana sih kambing seperti ini? Ini nggak pernah mandiin kita Pak. Nggak pernah ya. Tapi kok bisa tetap terjaga bulu-bulunya bersih seperti ini, Mas ya? Ya itu kita bersihin aja Pak tiap hari pagi sore itu kita sapu kandangnya. Oh, gitu. Iya. Kita sepil, guys, lantainya tuh bersih seperti itu. Ini kayaknya prospek bagus teman-teman kalau mau meniru Mas Inin. Jadi beliau ini sudah menyampaikan bahwasanya hidupnya ya pokoknya ngurusin kambing ini ya Mas ya. Iya Pak. Nggak kerja yang 100%. lain dan bisa cukup. Iya. Jadi awake resik neng kandang karo ngombe susu, wis penghasilannya teko dhewe ya Mas ya. Iya. Tapi kalau teman-teman mau meniru, yang jelas ini disampaikan prosesnya tidak mudah, lebih-lebih soal pemasaran. Ini harus menjalin kerjasama dan harus bersabar. Jadi Mas, kalau untuk kambing pilek, batuk di sini penanganannya seperti apa Mas? Jarang banget sih Pak. Malah kita selama main perak ini tuh kalau kambing pilek batuk tuh malah kena dihitung berapa kalinya. Jadi walaupun jarang kan pernah. Iya. Berarti penanganannya seperti apa itu? Kalau batuk pilek cuma paling kita suntik aja sih pakai obat-obat yang ringan itu kayak tisinol, B-kompleks itu aja sih Pak obatnya, nggak pernah ada yang lain-lain. Bukannya B-kompleks itu untuk mengatasi nafsu makan Mas? Iya, biasanya kan kita gandengannya situ Pak. Kalau obat penyembuhannya batuk pilek kita gandeng sama vitamin. Oh gitu. Mas, misalkan kambing meriang disuntik Oxy LA terus dicampur B-kompleks itu apa boleh Mas? Nah, kalau itu saya belum pernah Pak. Oh belum pernah ya? Yang ini yang saya omongin yang saya praktekin Oh aja gitu. sih. Jadi nggak mau mengandai-andai lah ya? Nggak mau menyampaikan takut dibilang menyesatkan Ya. lah jelas. Pokoknya yang pernah saya alamin ya saya sampaikan. Tapi kalau target nanti ke depan mau berapa ekor Mas? Kita target paling ya insya Allah di 40-an ekor sih Pak. 40 ekor indukan. Tapi ya kadang belum nyampe 40 ekor peranakannya udah habis. Oh diambil orang? Iya. Iya. Ya kan otomatis kan kita juga nggak menolak rezeki dah Pak. Iya. Kalau datang ya kalau ada yang mau beli ya kita layani tetepan. Terus Mas, kalau di perah itu kan tentunya indukan yang sudah melahirkan. Ya. Terus anaknya itu dikemanakan itu? Ya ini kan kalau kita kan masih tahap pengembangan. Ah. Pengembangan ya kita besarin dulu untuk menambah populasi. Tapi ya biasanya sebelum besar itu udah
ada yang beli, ada yang beli. Kalau proyeksinya diperah, terus cempe-cempenya itu tadi untuk pertumbuhannya itu dikasih apa? Kan otomatis dipisah dari induknya toh? Iya. Kalau kita sistemnya, karena kan kita kan nggak mau terlalu repot Pak ya. Jadi kita kayak cempe ini Pak. Ini kan walaupun ada anakannya kita juga merah. Setiap paginya bisa merah. Jadi nanti sebelum maghrib kita pisah, kita sapeh di sini. Nah besok pagi kita perah dulu indukannya, susunya habis baru kita masukin lagi anaknya sampai sore. Berarti anaknya tetap minum induknya? Iya, tapi pagi sampai sore. Itu pun sisaan dari merah. Iya. Oh tak pikir ini Mas Ngedotin? Iya. Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Kalau indukannya enggak trouble enggak kita dotin Pak. Oh ya. Jadi istilahnya asupan gizinya tetap dari induknya. Iya. Terus sekarang saya tanya Mas, seberapa penting sih cempe itu mengkonsumsi kolostrum itu? Kalau menurut saya sangat penting sih Pak. Sangat penting ya? Sangat penting. Itu fungsi utamanya apa Mas kolostrum itu? Kalau menurut saya itu buat daya tahan tubuh ya. Daya tahan tubuh. Soalnya ini sama perkembangan Pak. Kambing ini juga nggak minum kolostrum gara-gara indukannya trouble, nggak keluar susunya. Ya kayak gini pertumbuhannya kurang. Oh, nggak maksimal juga ya? Maksimal. Lah terus Mas, ciri-ciri kolostrum itu kan kadang masih ada sih peternak tradisional yang awam Mas. Nah, coba jelaskan Mas sih ciri-ciri kolostrum pada indukan itu seperti apa? Kolostrum itu tuh kalau setahu saya itu warnanya kan kuning, terus kekentalannya sangat kental tuh Pak. Kayak apa ya? Kental banget tuh loh, kuning. Dia juga kalau diminum rasanya kan agak-agak asin. Itu susu keluar yang pertama kali? Iya, yang keluar pertama kali. Berarti tidak bagus, sangat tidak bagus jika indukan beranak terus putingnya dipencet-pencet supaya keluar itu malah sangat tidak bagus Mas ya? Jangan, kasihan Pak. Berarti langsung diberikan ke cempe biar mengkonsumsi kolostrum tersebut. Ya. Pokoknya begitu beranak langsung kita susuin. Paling kan cuma 5 menit kan langsung dia kan mau kita bersihin langsung kita minumin. Iya. Dan itu memang terbukti ya Mas di sini. Terbukti yang Pak. Kekurangan kolostrum. Nah ini. Jadi stunting lah istilahnya gitu Mas ya. Kita praktekin sendiri Pak. Bukan katanya lagi. Enggak. Ya. Ini teman-teman pentingnya kolostrum untuk diketahui ya. Jadi teman-teman kalau ada indukan beranak jangan dipencet-pencet dibuang itu jangan. Pokoknya paksakan si cempe ini benar-benar minum dari putingnya langsung supaya kolostrum langsung diserap oleh tubuh kambing karena ini fungsinya selain sebagai daya tahan tubuh ini nanti akan mempengaruhi di pertumbuhan si cempe. Oke Mas Sinin, terima kasih banyak atas waktunya. Saya banyak sekali mendapatkan wawasan di sini. Semoga Mas Sinin berbahagia selalu dan usahanya makin berkembang sebesar-besarnya. Amin. Saya mohon diri dulu ya Mas Sinin ya. Iya Pak. Demikian tadi teman-teman obrolan saya di kandang AZ Farm. Jadi teman-teman di sini melayani pembelian susu kambing, khususnya kalau di sini dari kambing Sapera dan juga melayani pakan konsentrat PK-nya sampai 8 hingga 20%. Mohon maaf banyak kekurangan, saya kemampuannya sangat terbatas. Namun saya tetap berharap partisipasinya kasih jempol, kasih komen dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.